Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Edison dengan NIM 1921000126. Sebelumnya yang terhormat Bapak Zidni Napi Hasbi, SE, SIF, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen, beserta teman-teman sekalian yang juga saya hormati. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul materi analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada masa pandemi COVID-19. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, pengertian perbankan. Yang kedua, fungsi lembaga perbankan. Yang ketiga, kegiatan usaha bank umum. Yang keempat, perbankan syariah. Yang kelima, perbankan konvensional. Yang keenam, pandemi COVID-19. Yang ketujuh, analisa kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional pra dan pasca pandemi COVID-19. Baik, langsung saja ke materi. Di sini ada pengertian perbankan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan suatu perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 yang menjelaskan perbankan memiliki pengertian suatu lembaga atau badan usaha yang menjalankan penghimpunan dana yang bersifatkan simpanan yang dimana dananya bersumberkan dari masyarakat dan kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tugas bank ialah mengontrol kebijakan moneter, dan di samping itu juga tugas bank adalah mengontrol sistem pembayaran agar berjalan lancar, di mana bank meminta izin terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam sisi pembayaran dan harus melaporkan aktivitas yang ada di bank, menetapkan proses implementasi alat pembayaran sekaligus otoritas jalannya bank itu sendiri. Yang selanjutnya ini ada fungsi lembaga perbankan. Fungsi dari perbankan adalah untuk melakukan transaksi keuangan dan objeknya adalah manusia. Hal yang dilakukan agar transaksi berjalan lancar berkaitan juga dengan definisi perbankan. Perbankan juga menyediakan berbagai jasa yang bisa dipilih sesuai keinginan maupun kebutuhan masyarakat sebagai salah satu alternatif atau pemenuhan ekonomi. Di antaranya fungsi dapat diklasifikasikan. Di sini dapat 3 poin. Yang pertama, agen kepercayaan atau agen of trust. Yang kedua, agen pembangunan atau agen of development. Yang ketiga, agen pelayanan atau agen of service. Slide selanjutnya, kegiatan usaha bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang perbankan, di mana bank umum memiliki beberapa usaha yang dimilikinya, diantaranya mengumpulkan sumber dana dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian dikelola dengan baik untuk disalurkan lagi kepada nasabah yang membutuhkan dana yang memiliki risiko yang rendah. Menurut Franz Lai 2016, menjadi suatu perantara dalam pelayanan jasa maupun transaksi lalu lintas kegiatan utang piutang yang harus bisa dijalankan oleh bank sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Selanjutnya di sini ada perbankan syariah. Dalam konsep bank syariah tidak terdapat istilah bunga dan pinjaman uang seperti halnya di bank konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang pengertian perbankan, yang tertulis aturan-aturan akad, yang dimana atas dasar hukum Islam yang dilakukan di antara pihak bank dan pihak lain, yang memiliki maksud penyimpanan dana serta suatu pembiayaan dalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam syariat Islam sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Adapun para ekonomi Islam yang memiliki tekad serius dan taat dalam membangun ekonomi yang beretika Islam. Slide selanjutnya ini adalah perbankan konvensional. Perbankan konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara memberikan produk jasa atau pinjaman dan melakukan sistem bunga atau riba di dalam kegiatannya. Bank konvensional memiliki dua metode sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tentang penetapan bunga bank sebagai harga, seperti produk simpanan, tabungan, deposito yang memiliki jangka, dan produk pinjaman dalam kurung kredit yang diberikan atas tingkat bunga dan juga berbeda-beda yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk berbagai jasa-jasa bank lainnya, di mana pihak bank menerapkan jumlah nominal atau persentase tertentu. Kegiatan yang paling utama dilakukan bank konvensional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ia melakukan suatu kegiatan usaha yang dan juga hal itu harus didasari dan dalamnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau bunga. Yang selanjutnya, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan virus yang berasal dari negeri seberang, yaitu kota Wuhan. Kota Wuhan, Cina, yang mulai masuk Indonesia pada tahun 2019, di mana sebuah virus ini menyerang manusia dari mulai pernapasan. Penyakit ini juga menyerang tubuh, baik itu secara ringan maupun berat. Adanya peristiwa pandemi COVID-19 ini yang hampir melanda seluruh negara di muka bumi, yang menyebabkan beberapa dampak, terutama dalam sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kesusahan mencari kebutuhan sehari-hari karena ada pembatasan sosial yang berskala besar, dan juga menimbulkan kerugian bagi sektor pariwisata. Hal ini menimbulkan risiko yang buruk bagi perekonomian. Slide selanjutnya, di sini ada analisa kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional pada pasca COVID-19. Di sini sudah ada tabel perbankan syariah sebelum COVID-19 dan perbankan syariah setelah COVID-19. Baik, di sini saya akan membacakan perbankan syariah sebelum COVID-19. Di sini ada rasio FDR. Perbankan syariah di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 92,15%. Oktober 2019 sebesar 89,83%. November 2019 sebesar 93,50%. Desember 2019 sebesar 89,92%. Januari 2020 sebesar 89,63%. Dan Februari 2020 sebesar 89,01%. Yang selanjutnya, rasio KAR perbankan syariah di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 20,39%. Oktober 2019 sebesar 20,54%. November 2019 sebesar 20,48%. Desember 2019 sebesar 20,59%. Januari 2020 sebesar 20,29%. Dan Februari 2020 sebesar 20,47%. Rasio ROA perbankan syariah di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 1,77%. Oktober 2020 sebesar 1,80%. November 2019 sebesar 1,84%. Desember 2019 sebesar 1,88%. Januari 2020 sebesar 2,16%. Dan Februari 2020 sebesar 2,08%. Rasio BOPO perbankan syariah di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 81,99%. Oktober 2019 sebesar 81,81%. November 2019 sebesar 81,58%. Desember 2019 sebesar 81,23%. Januari 2020 sebesar 79,35%. Dan Februari 2020 sebesar 78,90%. Selanjutnya ini perbankan syariah setelah COVID-19.
Di sini ada rasio FDR perbankan syariah di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 92,72%, April 2020 sebesar 91,87%, Mei 2020 sebesar 93,85%, Juni 2020 sebesar 92,11%, dan Juli 2020 sebesar 92,72%. Selanjutnya rasio KAR perbankan syariah di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 20,36%, April 2020 sebesar 20,47%, Mei 2020 sebesar 20,62%, Juni 2020 sebesar 21,20%, dan Juli 2020 sebesar 20,93%. Selanjutnya rasio ROA perbankan syariah di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 2,10%, April 2020 sebesar 1,85%, Mei 2020 sebesar 1,72%, Juni 2020 sebesar 1,67%, dan Juli 2020 sebesar 1,69%. Selanjutnya rasio BOPO perbankan syariah di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 78,80%, April 2020 sebesar 80,35%, Mei 2020 sebesar 81,56%, Juni 2020 sebesar 81,74%, dan Juli 2020 sebesar 81,29%. Baik, selanjutnya tabel perbankan konvensional sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Di sini rasio LDR perbankan konvensional di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 94,34%, Oktober 2019 sebesar 93,96%, November 2019 sebesar 93,50%, Desember 2019 sebesar 94,43%, Januari 2020 sebesar 93,36%, dan Februari 2020 sebesar 92,50%. Selanjutnya rasio KAR perbankan konvensional di Indonesia pada bulan September 2019 adalah sebesar 23,28%, Oktober 2019 sebesar 23,54%, November 2019 sebesar 23,77%, Desember 2019 sebesar 23,40%, Januari 2020 sebesar 22,83%, dan Februari 2020 sebesar 22,33%. Selanjutnya rasio ROA perbankan konvensional di Indonesia pada bulan September 2019 adalah 2,48%, Oktober 2019 sebesar 2,48%, November 2019 sebesar 2,47%, Desember 2019 sebesar 2,47%, Januari 2020 sebesar 2,70%, dan Februari 2020 sebesar 2,49%. Selanjutnya rasio BOPO perbankan konvensional di Indonesia pada bulan September 2019 sebesar 80,50%, Oktober 2019 sebesar 80,65%, November 2019 sebesar 79,67%, Desember 2019 sebesar 79,39%, Januari 2020 sebesar 83,49%, dan Februari 2020 adalah sebesar 83,62%.
Selanjutnya perbankan konvensional setelah COVID-19. Di sini ada rasio LDR perbankan konvensional di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 92,55%. April 2020 sebesar 92,18%. Mei 2020 sebesar 90,94%. Juni 2020 sebesar 89,10%. Dan Juli 2020 sebesar 88,09%. Selanjutnya rasio KAR perbankan konvensional di Indonesia pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 21,67%. April 2020 sebesar 22,08%. Mei 2020 sebesar 22,20%. Juni 2020 sebesar 22,55%. Dan Juli 2020 sebesar 23,03%. Selanjutnya rasio ROA perbankan konvensional di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebesar 2,57%. April 2020 sebesar 2,34%. Mei 2020 sebesar 2,06%. Juni 2020 sebesar 1,94%. Dan Juli 2020 sebesar 1,90%. Selanjutnya rasio BOPO perbankan konvensional di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebesar 88,84%. April 2020 sebesar 84,85%. Mei 2020 sebesar 84,96%. Juni 2020 sebesar 84,94%. Dan Juli 2020 sebesar 85,09%. Jadi berdasarkan analisa dan pemaparan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya satu, berdasarkan dari hasil analisa terhadap kinerja perbankan dilihat dari rasio likuiditas dengan rasio LDR pasca pandemi COVID-19, perbankan syariah lebih tinggi nilai LDR-nya dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Artinya, perbankan syariah semakin banyak menyalurkan pembiayaan dibandingkan menghimpun dana pihak ketiga atau TPK. Yang kedua, berdasarkan dari hasil analisis terhadap kinerja perbankan dilihat dari rasio KAR pasca pandemi COVID-19, perbankan syariah dan perbankan konvensional relatif sama dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Tapi baik pra dan pasca COVID-19, perbankan konvensional memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Yang ketiga, berdasarkan analisis kinerja perbankan dilihat dari rasio rentabilitas dengan rasio ROA pasca pandemi COVID-19, perbankan syariah dan perbankan konvensional sama-sama mengalami penurunan rasio ROA dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Tetapi baik pra maupun pasca COVID, perbankan konvensional masih memiliki rasio yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Yang keempat, berdasarkan dari hasil analisis terhadap kinerja perbankan dilihat dari rasio efisiensi dengan rasio BOPO pasca pandemi COVID-19, perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki rasio BOPO yang meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Tetapi baik pra maupun pasca COVID, perbankan konvensional tetap memiliki nilai rasio BOPO yang lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.